Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardesta Ramadana. Saya dari Prodi D3 Keperawatan, Stikes Hang Tua, Tanjung Pinang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskuler. Jantung terletak dalam rongga dada di antara kedua paru yang dibungkus oleh perikardium. Perikardium sendiri memiliki dua lapisan yang diantaranya terdapat rongga perikardium yang berisi cairan perikardium sebagai pelumas. Struktur jantung. Dinding jantung terdiri dari tiga lapisan. Yang pertama perikardium, yaitu kantung fibrosa yang menutupi seluruh jantung dan terdapat dua lapisan, dan kedua lapisan tersebut saling bersentuhan dan saling meluncur satu sama lain dengan bantuan cairan yang mereka sekresikan dan melembabkan permukaannya. Jumlah cairan yang ada normal 20 ml pada dasar jantung atau tempat pembuluh darah besar, limfatik dan saraf memasuki jantung. Kedua lapisan terus berlanjut. Terdapat lapisan lemak di antara miokardium dan lapisan perikardium di atasnya. Miokardium membentuk bagian terbesar dinding, yaitu lapisan ini tersusun dari serat otot jantung yang bersifat lurik dan saling berhubungan satu sama lain oleh cabang-cabang muskular. Serat mulai berkontraksi secara ritmis, bahkan bila tidak memperoleh inervasi. Endokardium, yaitu melapisi bagian dalam rongga jantung dan menutupi katup pada kedua sisi. Terdiri dari lapisan sel endotel. Di bagian bawahnya terdapat lapisan jaringan ikat, licin, dan mengkilat. Jantung mempunyai 4 ruangan. Yang pertama ada atrium kanan, yaitu menerima darah yang rendah kadar O2-nya dari seluruh tubuh yang mengalir melalui vena cava dan sinus coronarius. Kedua, ventrikel kanan, yaitu menerima darah dari atrium kanan yang kemudian dipompakan ke paru melalui arteri pulmonalis. Ketiga, atrium kiri, yaitu menerima darah yang tinggi kadar O2-nya dari paru melalui vena pulmonalis. Keempat, ventrikel kiri, menerima darah dari atrium kiri yang kemudian dipompakan ke seluruh tubuh melalui aorta. Katup-katup jantung. Yang pertama ada tricus pidalis, yaitu antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Kedua, pulmonalis, yaitu memisahkan ventrikel kanan arteri pulmonalis. Ketiga, mitral, yaitu antara atrium kiri dan ventrikel kiri atau bicuspidalis. 4. Aorta, yaitu antara ventrikel kiri dan aorta. Jantung mendapat pasokan darah melalui arteri koronaria kanan dan kiri. Fungsi sistem kardiovaskuler. Arteri berfungsi untuk transportasi darah ke jaringan-jaringan. Arteriol merupakan cabang-cabang paling ujung dari sistem arteri yang berfungsi sebagai katup pengontrol untuk mengatur aliran darah ke kapiler. Kapiler berfungsi sebagai tempat pertukaran cairan dan nutrisi antara darah dengan ruang interstitial. Pena berfungsi sebagai jalur untuk darah yang kembali dari jaringan ke jantung. Venul berfungsi menampung darah dari kapiler dan secara bertahap bergabung ke dalam pena yang lebih besar. Sirkulasi dalam tubuh manusia dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama sistemik, kedua pulmonal, ketiga koroner. Sistem konduksi. Dalam miokard terdapat jaringan khusus yang menghantarkan aliran listrik, yang mempunyai sifat-sifat. Pertama, otomatisasi, yaitu kemampuan untuk menimbulkan impuls secara spontan. Kedua, irama, yaitu kemampuan membentuk impuls secara teratur. Ketiga, konduksi, yaitu kemampuan untuk menyalurkan impuls. Keempat, aksi, yaitu kemampuan untuk beraksi terhadap impuls atau rangsangan.
Perjalanan impuls dimulai dari nodus SA, lalu ke nodus AP, dan kemudian ke serat Purkinje atau ventrikel. Faktor-faktor penentu kerja jantung. Fungsi jantung dipengaruhi oleh 4 faktor utama yang akan menentukan stroke volume atau SP dan cardiac output atau CO, yaitu yang pertama beban awal atau prelude, kedua kontraktilitas, ketiga beban akhir atau afterload, 4 frekuensi jantung. CO adalah faktor utama yang berperan dalam sirkulasi karena berperan penting dalam transportasi darah yang memasuk nutrisi. CO sama dengan jumlah darah yang dipompa ventrikel dalam 1 menit. Rumusnya yaitu CO sama dengan SP dikali HR. Nilai normal pada orang dewasa lebih per kurang 5 L per M. Karena CO tergantung dari besarnya ukuran tubuh, maka ditetapkanlah indikator yang lebih akurat, yaitu cardiac index atau CI. Rumusnya yaitu CI sama dengan CO per BSA. Nilai normalnya pada orang dewasa 2,8 sampai 4,2 L per M atau pangkat 2. Beberapa kelainan jantung. Yang pertama, aterosklerosis, yaitu penumpukan plak-plak dalam dinding pembuluh darah koroner. Pada akhirnya akan mengakibatkan sumbatan aliran darah. Kedua, infrak miokardial atau serangan jantung. Biasanya terjadi akibat suatu penurunan tiba-tiba pada suplai darah ke miokardium. Ketiga, penyakit jantung iskemik, yaitu miokardium tidak mencukupi. Biasanya terjadi akibat aterosklerosis pada arteri koroner dan dapat menyebabkan gagal jantung. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.